Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak Bapak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat anak ya. Baik anak-anak Bapak, kali ini kalian akan membahas tentang wilayah laut Indonesia. Materi ini nanti kamu simak, dicatat, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom di bagian tugas anak ya. Baik, kita masuki sekarang. Nah, lihat dulu gambar ini, wilayah laut Indonesia. Nah, di sana ada tertulis laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, kemudian laut lepas. Nah, baik, sini Bapak akan terangkan. Kita mulai dari yang A dulu. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar laut itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut dengan laut teritorial. Nah, laut teritorial ialah garis batas wilayah suatu negara, masuk Indonesia ya, mutlak. Nah, garis ini nanti melingkar dari tiap-tiap pulau yang terluar di ujung 12 mil, kemudian melingkari wilayah Indonesia sejauh 12 mil tadi, itu disebut dengan Maritim Belt. Nah, wilayah ini mutlak milik Indonesia. Jadi kalau ada kapal asing masuk ke wilayah ini tanpa izin, ini akan diproses sesuai dengan hukum laut internasional. Baik, berikutnya anakku. Zona landasan kontinen. Nah, landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kedalamannya laut kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, jadi dari pantai ya, laut tadi makin dalam sampai dengan kedalaman 150 meter ke tengah, itu disebut dengan landasan kontinen. Berikutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa-pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut, batas landasan kontinen, dan batasan zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauh dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Nah, pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Coba kamu perhatikan, inilah wilayah Indonesia, di mana gambar ini yang warna gelap itu biru gelap, itulah wilayah teritorial. Kemudian yang biru laut itulah garis zona ekonomi eksklusif. Nah, sekian dulu anak-anak ya pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan minggu depan. Kamu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.